warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu sehat selalu dan kita semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena COVID-19 sekarang ini masih berlangsung, ibu harapkan anak-anak ibu selalu menjaga diri dengan mencuci tangan, selalu memakai masker, dan juga menjaga jarak pergian. Oke? Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita hari ini yaitu KD 3.4 yang mana tentang kolonialisme dan imperialisme. Sebelum ibu membahas tentang imperialisme dan kolonialisme, ada baiknya anak-anak ibu menonton tayangan yang ibu berikan ini dulu ya. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India. Namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita hari ini yaitu KD 3.4 yang mana tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelumnya pasti anak-anak ibu sudah pernah mendengarkan apa itu kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme ini identik dengan penjajahan, yang mana negara kita Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara Eropa seperti ada Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Nah, lalu apa sih kolonialisme itu? Nah, kolonialisme ini berasal dari kata kolonus atau kolonia yang berarti tanah pemukiman atau jajahan. Nah, secara istilah, kolonialisme berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuatan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Nah, jadi secara sederhananya, kolonialisme itu penjajahan oleh bangsa Eropa. Nah, mungkin anak-anak ibu bertanya, bagaimana kolonialisme ini bisa terjadi? Nah, jadi pada ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara lain. Tujuannya yaitu sudah jelas, untuk menguasai perluasan wilayah dan kekuasaan. Lalu
negara penjajah ini mengeruk sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk dimanfaatkan mereka. Nah, seperti yang dialami oleh Indonesia, yang mana Indonesia dulunya dijajah, yang paling lama itu adalah contohnya Belanda. Indonesia dijajah oleh Belanda yaitu lebih dari 300 tahun. Yang mana kenapa mereka ingin menjajah Indonesia? Sebenarnya awalnya bangsa Eropa tidak ingin menjajah Indonesia, mereka hanya ingin berdagang. Tetapi melihat banyaknya warga Indonesia yang begitu baik, menerima Belanda dengan tangan terbuka, dan juga banyaknya rempah-rempah, mereka jadi tertarik ingin menguasai tanah Indonesia. Lalu kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi memperkembang industri memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut. Jadi seperti di Indonesia, mereka mengeruk kekuasaan ke sumber daya Indonesia seperti rempah-rempah yang banyak di Indonesia, lalu mereka bawa ke tanah koloni mereka di negara Belanda itu untuk mereka jual hasilnya. Tetapi di Indonesia mereka tidak memberi bayaran kepada para rakyat pribumi. Lalu yang kedua, kita ada membahas tentang imperialisme. Nah, imperialisme ini hampir sama dengan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata Latin impere, yang artinya memerintah. Nah, pada zaman dahulu, seorang raja itu kekuasaannya diukur dari luas wilayah yang diperintahnya. Lalu imperialisme itu ialah politik untuk menguasai dengan paksaan seluruh dunia untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi imperialisme ini dia itu lebih biar daerah kekuasaannya itu lebih bertambah, biar lebih banyak, jadi kekuasaannya itu lebih monarki seperti itu. Lalu kolonialisme ini ada beberapa bentuk, ada 3 bentuk. Yang pertama ada koloni eksploitasi, yang mana merupakan penguasaan suatu wilayah untuk dikuras kekayaan alam dan tenaga penduduknya secara paksa, seperti yang dialami oleh Indonesia. Seperti waktu kita dijajah oleh Belanda, kita dipaksa untuk kerja rodi, yang mana Indonesia itu sudahlah kekayaan alamnya diambil, lalu mereka tidak dibayar, mereka hanya diberi makan dan itu pun tidak cukup, sehingga tenaga kerja yang dipaksa kerja rodi itu mereka mati, lalu mereka mati dibiarkan dibuang begitu saja. Lalu ada koloni penduduk, merupakan penguasaan suatu wilayah baru dengan cara menyingkirkan penduduk asli digantikan oleh pendatang. Nah, banyak kita dengar Indonesia dijajah oleh beberapa negara Eropa dan juga ada negara Asia, salah satunya Jepang, yaitu Jepang. Jadi ketika para penjajah ini datang ke Indonesia, mereka menjadi yang superior di negara tersebut dan rakyat-rakyat pribuminya dijadikan. Selanjutnya bentuk-bentuk yang ketiga yaitu ada koloni deportasi. Nah, apa sih koloni deportasi itu? Koloni deportasi merupakan daerah koloni yang digunakan sebagai tempat buangan narapidana. Nah, seperti misalnya contohnya di negara yang menjajah kita seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda tersebut, mereka banyak narapidana di sana. Lalu narapidana yang di sana karena adanya hukuman seumur hidup, maka mereka alihkan ke Indonesia untuk bekerja supaya mereka tidak perlu memberi makan atau memberi yang lainnya. Jadi mereka itu dikerja tanpa bayaran. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk imperialisme. Nah, bentuk-bentuk imperialisme ini ada 4. Yang pertama, imperialisme politik. Nah, imperialisme politik itu untuk menguasai seluruh kehidupan politik di suatu negara. Seperti kita contohkan di Indonesia politik kita itu banyak menganut paham Belanda. Yang mana contoh buruknya yaitu adanya korupsi, yang mana korupsi itu adalah peninggalan dari Belanda. Dahulunya, koloni-koloni Belanda ini banyak melakukan korupsi dari mulai yang di bawah sampai yang bagian atasnya itu mereka banyak melakukan korupsi, sehingga menurunlah suatu kebiasaan buruk ini kepada bangsa Indonesia. Lalu ada imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Nah, kita contohkan lagi di Indonesia. Tentu saja karena adanya penjajahan, ekonomi Indonesia semakin terpuruk, yang mana mereka dipaksa bekerja, mereka dipaksa untuk berkebun, berladang, bersawah, semuanya itu mereka dipaksa, lalu mereka dipaksa untuk menjualkan hasil kebunnya itu kepada koloni Belanda tersebut tanpa dibayar. Mereka jadi tidak dibayar, tetapi harus menyetorkan hal tersebut.
sehingga perekonomian Indonesia itu menjadi terpuruk dan perekonomian yang menjajah itu semakin meningkat. Lalu ada imperialisme budaya. Nah, negara imperialisme akan menggantikan kebudayaan negara jajahan dengan kebudayaannya. Penjajahan ini dilakukan tanpa wujud sehingga jarang disadari. Kebudayaan banyak kita rasakan pada saat ini, seperti misalnya kebudayaan cara kita berpakaian lambat laun dari budaya Indonesia yang sangat kental dengan pakaiannya yang khas. Lambat laun kita mengikuti apa budaya yang dilakukan Belanda, dari mulai gaya berpakaian, gaya berbicara kita pun bahasa Indonesia banyak diadopsi dari bahasa Belanda. Lalu yang terakhir ada imperialisme militer. Untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis, bisa memperkuat pertahanan. Nah, kenapa Indonesia menjadi negara rebutan bagi kolonial? Yang pertama, Indonesia itu adalah negara yang sangat strategis, yang mana Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, lalu karena letaknya strategis di tempat jalur Katulistiwa, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, baik kekayaan alam hayati maupun yang ada di dasar laut. Nah, hal itulah yang membuat penjajah itu berlomba-lomba untuk mendapatkan Indonesia. Nah, lalu kan kita sudah membahas kolonialisme dan imperialisme ini hampir sama. Nah, apa sih yang membedakan dari hal dua tersebut? Nah, yang membedakannya yang pertama, kolonialisme itu bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induknya. Nah, sedangkan imperialisme itu bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang di negara yang bersangkutan. Pengaruhnya itu tersebut bisa dalam politik, ekonomi, militer, dan budaya. Lalu secara sederhana dapat diartikan bahwa kolonialisme adalah bentuk atau wujud dari penguasa di wilayah lain yang berbentuk daerah jajahan. Sedangkan imperialisme adalah penguasa di wilayah lain tanpa harus menguasai daerahnya. Lalu apa sih persamaannya? Nah, persamaan kolonialisme dan imperialisme ini adalah akan membuat negara menjadi makmur. Negara penjajah menjadi makmur, sementara negara dijajah menderita. Banyak kita contohkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa tersebut. Mereka bangsa yang dijajah itu menderita dan mereka menjadi sangat miskin sehingga rakyatnya banyak kelaparan. Tetapi negara yang menjajah hidup makmur karena mereka dapat penghasil sumber daya yang tidak perlu mereka mengeluarkan duit, dan mereka menjadi makmur berkat negara jajahannya. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak bisa dapat lebih memahami apa itu imperialisme dan kolonialisme. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada tugas sedikit kepada anak-anak Ibu. Nah, Ibu minta anak-anak Ibu untuk membuat video 5 menit, durasi 5 menit tentang bagaimana bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jelaskan secara singkat dalam waktu 5 menit. Nah, terima kasih. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.